Всем привет! Terima kasih teman-teman sudah mampir lagi di Demono. Di video kali ini, aku akan unboxing dan review penggunaan alat baru yang baru kita beli beberapa minggu yang lalu, tapi baru sempat kita review dan unboxing. Nah, kalau di episode pertama kemarin waktu kita unboxing alat untuk The Better Vlogging. What? Bro, what are you talking about, man? The Better Vlogging. Maksudnya ya untuk vlogging yang lebih baik gitu ke depannya. Kemarin kan kita beli barang-barangnya di sini, di Ozon, di Rusia. Nah, untuk alat-alat baru ini aku belinya di Indonesia dan menggunakan e-commerce Tokopedia. Nah, mungkin sampai sini teman-teman masih bingung nih, kok emang Tokopedia bisa gitu kirim ke Rusia? Emang ada gitu pengirimannya ke Rusia? Enggak. Jadi kebetulan kemarin ada orang Indonesia yang kesini ke Rusia karena urusan pekerjaan. Nah, jadi kemarin aku titipin ke beliau. Ingat ya teman-teman, karena pekerjaan. Karena sampai saat video ini dibuat, Rusia masih menutup perbatasan untuk turis atau untuk wisata. Kalau untuk kerja dan ada surat-suratnya itu masih diperbolehkan. Oke, hal yang kedua mungkin yang teman-teman bingung, emang di Rusia nggak ada alat-alat ini? Alat-alat yang aku beli ini ada sebenarnya. Nah, mungkin sebelum aku jawab alasannya kenapa aku beli di Indonesia, selain karena ada orang Indonesia yang kesini, kita coba buka dulu kali ya barang-barangnya apa aja, kita bahas satu persatu. Nanti di akhir video aku jawab alasan kenapa belinya di Indonesia. Oke, ini barangnya. Di dalam sini semua barang-barang yang aku beli di Indonesia. Ini tas kamera seperti yang teman-teman lihat. Jadi yang aku beli itu ada beberapa item. Yang pertama itu ada Sony ZV-1. Nah, itu aku beli di Tokopedia. Waktu itu paket bundling. Jadi Sony ZV-1 sama monopodnya yang monostick gitu, tapi yang Bluetooth. Jadi itu. Kemudian tas ini, tas Ki Indonesia. Aku juga belinya di Tokopedia, di toko Ki Indonesia. Kemudian ada tali kameranya ada di dalam sini. Nanti kita buka satu persatu tali kamera, tapi ternyata untuk kamera yang aku beli talinya itu kebesaran, jadi kemungkinan belum bisa dipakai untuk saat ini. Dan aku juga beli baterai cadangan. Jadi kan dari paket bundling yang di Tokopedia, aku belinya di toko DOSS. Itu bundlingnya satu kamera, satu monopod, satu baterai, satu windbreaker sama adapter untuk windbreaker. Nah, itu tuh baterainya satu. Nah, jadi aku beli satu baterai cadangan, dan yang terakhir aku beli Rode Wireless Go 2. Jadi yang mikrofonnya itu ada 2. Karena aku mikir kalau misalkan dibeli yang satu, ketika yang satu mati nggak ada backup. Kalau misalkan yang 2 itu bisa jadiin backup, atau ketika aku lagi ngevlog atau lagi ngobrol video sesi ngobrol sama orang. Jadi kan kita bisa pakai dua-duanya. Oke, mari kita buka satu persatu isi tasnya. Oke, tadi kan udah aku mention ada beberapa barang yang aku beli di Indonesia. Tasnya kan tadi teman-teman udah lihat. Nah, selain tas, di Ki Indonesia itu aku beli tali kamera juga. Tapi ukurannya itu ternyata terlalu besar untuk Sony ZV-1. Karena kalau misalnya teman-teman yang udah tahu mungkin tahu gitu, ukuran ZV-1 tuh kecil, kayak cuma segini lah, nggak nyampe. Jadi kalau misalnya pakai tali yang ini kan panjang nih talinya, jadi nggak masuk, jadi kebesaran. Nah, untuk tas kamera sama tali kamera ini harganya itu 298.000, 189 untuk tas kamera dan 99.000 untuk tali kameranya ini. Itu belinya di Ki Indonesia, itu tokonya ada di Tokopedia. Kemudian yang kedua itu kemarin aku beli juga ada ini, ada charger untuk baterai. Karena
aku kan baterainya 2 tuh, satu yang dari bundling kamera, yang satu lagi beli baterai cadangan. Jadi aku belinya yang chargernya juga yang 2, supaya kalau misalkan kameranya lagi nggak dipakai, kita bisa ngecharge baterainya langsung gitu dua-duanya. Nah untuk charger baterai ini aku belinya di Power Extra Indonesia. Ini ada nih di sini kalau kelihatan. Power Extra Indonesia itu aku beli harganya 299.000. Oke. Tas udah, tali kamera udah, charger baterai juga sudah. Kemudian aku beli juga yang tadi sempat aku mention, ini baterai cadangan. Jadi aku beli baterai cadangan ini di Wasabi Power Indonesia. Harganya 149.000. Oke, selanjutnya berarti ada ini. Ada Rode Wireless Go 2. Jadi yang mic-nya itu ada 2, mikrofonnya itu ada 2. Kenapa aku belinya yang 2? Supaya kalau misalkan lagi video vlogging edisi, ngobrol mungkin sama orang, atau mungkin lagi kayak podcast jatuhnya, itu bisa dipakai sama orang dua-duanya. Nah, ini mikrofonnya 2 dan ini ada adapter untuk di kameranya. Untuk mikrofonnya juga ini ada windbreaker-nya. Jadi supaya kalau misalkan lagi dipakai di luar itu nggak terlalu berisik. Oke, terakhir, untuk harga si Rode Wireless 2 ini, Rode Wireless Go 2 ini, itu harganya 4.259.000. Ini untuk yang Wireless Go 2 ya. Kalau untuk Wireless Go 1 kayaknya sekitar 2 jutaan something. Oke, yang terakhir, yang paling mahal ini Sony ZV-1. Sony ZV-1 kemarin yang aku beli itu bundling sesuai yang tadi dibilang di awal. Itu bundlingnya sama ini, sama monopodnya. Jadi Sony ZV-1 dan monopodnya ini, 2 item ini beserta item-item yang lain, sebenarnya ada item-item perintilan yang lain kayak ada windbreaker untuk Sony ZV-1, kemudian ada Type-C adapter, dan ada baterainya 1, itu harganya 10.698.000. Jadi untuk item ini kayak ini ada tambahannya nih, ada windbreaker untuk internal mic-nya Sony-nya. Kemudian ini ada Type-C adapter ke USB. Baterainya udah saya masukin ke dalam ini, udah aku masukin ke dalam kameranya, dan monopod ini harganya 10.698.000. Ya, semahal itu teman-teman. Untuk aku ya mahal, untuk teman-teman mungkin ada yang anggap biasa aja atau justru ada yang anggap mahal banget. Tapi aku rasa ini investasi yang baik karena ya selama aku di sini aku akan sering buat video, sering buat vlog untuk berbagi informasi ke teman-teman juga, selain buat arsip pribadi aku juga sendiri. Karena selama ini kan aku vloggingnya hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan HP, banyak banget kendala-kendala teknisnya. Jadi untuk memperbaiki itu aku beli item-item ini. Nah, untuk semua item-item itu tadi ada tas kamera, ada tali kamera, ada charger baterai, ada baterai cadangan, ada Wireless Go 2, Rode Wireless Go 2, terus yang terakhir ada Sony ZV-1 bundling sama monopodnya. Total harganya itu 15.703.000. Aku ulang lagi teman-teman ya, 7. Oh my god! Wow! 15.703.000 itu harga keseluruhannya. Nah, satu pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Kenapa belinya di Indonesia? Kenapa nggak beli di Rusia? Alasan yang kedua kan tadi udah disebutin ya di awal. Kalau misalkan karena ada orang Indonesia nih yang ke sini, jadi sekalian nitip. Nah, alasan yang pertama sebenarnya karena kamera atau barang elektronik di
Rusia itu mahal teman-teman. Jadi aku kemarin sempat cari juga di Rusia untuk Sony ZV-1 monopodnya dan Rode Wireless Go itu udah aku sempat cari juga. Untuk Sony ZV-1 yang ini hanya kameranya saja tanpa ada monopodnya, jadi cuma batangan kameranya aja. Di website resminya Sony, Rusia itu harganya 55.990 rubel. Aku ulangin, 55.990 rubel. Kalau misalkan aku kursin ke rupiah dengan kurs 1 rubelnya saat ini 194 rupiah. 1 rubel 194 rupiah. Itu harga kameranya doang ini 10.895.000 teman-teman. Kameranya doang ya, 10.895.000. Lebih mahal daripada bundling 2 ini yang di Indonesia. Nah, sedangkan si monopodnya ini kalau misalkan di Rusia dijual terpisah sama si kameranya. Monopodnya sendiri harganya 9.890 rubel. Atau kalau misalkan di Indonesia dirupiahin itu 1.924.000. Jadi untuk 2 item ini di Rusia kalau di Indonesiain, kalau dirupiahin itu udah 12.819.000 baru 2 item ini loh teman-teman. Lebih mahal 2 juta lebih gitu. Jadi itu sebenarnya alasan pertama kenapa aku beli di Indonesia. Mumpung ada orang Indonesia yang kesini, ya udah aja aku beli di Indonesia gitu. Jadi kan 2 jutanya bisa aku beliin yang lain, kayak contohnya Wireless Go ini, atau baterai cadangan, atau tas kamera, atau charger baterai. Jadi hal-hal yang lain yang bisa dibeli itu bisa dibeli pakai selisih harga di sini gitu. Karena kalau misalnya beli di sini baru 2 item aja itu udah 12.800. Gimana kalau tambah Wireless Go, gimana kalau tambah baterai cadangan dan lain-lainnya. Mungkin bisa 20 jutaan kali kalau misalkan beli di sini secara total. Nah, teman-teman udah lihat semua barang-barangnya juga udah aku keluarin semua. Saat ini di Rusia udah jam 6 sore, tapi karena ini udah winter, jadi udah gelap banget, udah kayak malam banget. Sebenarnya bagus karena supaya kita bisa langsung tes juga kameranya. Kalau misalkan di malam hari atau di keadaan minim cahaya itu seperti apa? Karena kan selama ini kalau misalkan pakai kamera kan suka nggak jelas kan, suka redup gitu cahayanya. Oke, udah hampir 10 menit aku ngobrol panjang lebar tentang harga, tentang ini itu. Tapi mudah-mudahan alasan kenapa aku beli kameranya di Indonesia sudah terjawab. Karena harganya beda jauh banget. Sekarang mari kita tes kameranya keluar. Aku ganti baju dulu karena di luar dingin, udah musim dingin, udah banyak salju. Suhunya sekarang sekitar 0 atau 1, tapi karena anginnya itu feels like 4, minus 4. Jadi kita ganti baju dulu, aku ganti baju dulu. Nanti kita tes kameranya seperti apa. Let's go. Nah teman-teman, ini aku udah siap, udah ganti baju, udah pakai jaket. Dan ini juga aku udah ngerekam menggunakan Sony ZV-1. Udah aku pakai Rode-nya juga. Jadi kita sekarang ngetes suara dari Rode Wireless Go 2. Seperti apa suaranya. Untuk Sony-nya nanti kita coba ngerekam di luar. Gimana kalau misalkan dia dipakai di keadaan yang minim cahaya. Oke, kita langsung aja pergi. Let's go. Oke, ini kita jalan keluar dari apartemen. Kondisinya gelap, cahayanya minim. Tapi kalau misalkan di kameranya sih masih lumayan oke. Salju-saljunya juga kelihatan cukup jelas. Mobil-mobil tertutup salju semua.
Ini aku record sambil jalan supaya ngelihat juga stability-nya. Jadi kalau waktu aku buat video di Luzhniki Stadion yang nonton Piala Dunia bola pantai itu kan geternya kerasa banget ya. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa kalau misalkan pakai Sony ZV-1 ini. Oke, kita nyebrang. Di Rusia kalau misalkan kita nyebrang, mobil udah otomatis berhenti kalau kita nyebrangnya di zebra cross. Nah, ini dari jauh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini kubahnya dari jauh nih. Nanti kita coba mendekat ke sana. Nah, ini masih lumayan deket sih posisi aku, tapi sudah bisa terlihat kurang lebih. Ini masjid Moskow Cathedral. Ini memang masjidnya gede sih, memang besar. Nanti kalau misalkan ada waktu siang hari, aku coba buat rekam bagian dalamnya. Karena aku udah sempet kesini beberapa kali, tapi karena ini udah malam, mendekati udah lewat waktu Isya juga. Jadi nanti aja pas siang-siang kita coba kesini. Kalau teman-teman banyak yang pengen tahu juga dalamnya kayak gimana, tulis di komentar, nanti aku masuk lain kali ke sini di siang hari. Nah, itu masjidnya teman-teman. Ini aku udah jalan menjauh dari masjidnya. Itu masjidnya. Di situ juga kantor atau apa bahasanya ya, mungkin kalau misalnya di Indonesia sekretariat kali ya, sekretariat Dewan Mufti Rusia. Jadi kayak Rusia tuh punya Dewan Mufti. Kalau di Indonesia mungkin kayak apa ya, mungkin mirip-mirip Majelis Ulama Indonesia, tapi nggak kayak gitu. Tapi kumpulan orang-orang pemuka agama Islam di Rusia itu kumpulnya di sana, di Moskow Cathedral Mosque. Ini pohon Natal udah dipasang di beberapa titik di Moskow karena udah Desember, mendekati tahun baru dan Natal. Tapi buat informasi teman-teman, Natal di Rusia itu bukan di 25 Desember, karena orang Ortodoks itu merayakan Natal di bulan Januari, tanggal 6 kalau nggak salah deh. Nanti aku cek lagi, nanti aku tulis tanggal berapa mereka merayakan Natal, tapi bukan di Desember. Dan biasanya perayaan Natal di Rusia itu libur panjang. Ini ada kayak Tamagotchi, nggak tahu apaan ini. Ada orang di dalamnya, ada orang duduk, terus di dalamnya itu kayak Oke teman-teman, ini udah mau sampai rumah lagi. Tadi kita udah keliling satu putaran penuh. Kalau di lari udah mau finish nih maratonnya. Kita udah tes kameranya, kita udah cek juga penggunaan rodenya. Kita belum tahu hasilnya seperti apa, kadang kan harus diedit dulu, harus disatuin dulu jadi satu video. Nanti hasilnya akan ketahuan ketika udah diedit. Dan dengan harga 15 juta, kamera, monopod, dan ini rodenya, menurut teman-teman worth it atau enggak setelah melihat editan atau videonya setelah jadi nanti? Kalau misalkan worth it, ya bagus, berarti pembeliannya berhasil. Kalau misalkan enggak, komen di bawah alasannya kenapa. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like videonya, komen, saran-saran, masukan apapun untuk
channel ini dan subscribe, jangan lupa buat yang belum subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa ngembangin channel ini bersama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.